Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan review materi dari hukum pidana pertemuan kedua. Yang pertama ada istilah. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana di bidang perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lain-lain. Yang kedua yaitu B, pengertian tindak pidana itu sendiri. Poin pertama merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Poin kedua dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal age, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Yang ketiga, terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Selanjutnya, pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu monistis. Yang terakhir, pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama yaitu pidana. Yang ketiga atau C, unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif yaitu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, perbuatan atau kelakuan. Selanjutnya, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang selanjutnya, unsur melawan hukum. Unsur yang lain menetapkan sikap tindak pidana. Unsur yang memberatkan. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya yaitu unsur subjektif, dibagi menjadi beberapa poin juga. Yang pertama, kesenjangan atau dolus. Selanjutnya kealpaan atau culpa, niat atau forenamen, maksud atau oogmerk, dengan rencana terlebih dahulu atau meet for bedachter red. Selanjutnya perasaan takut atau fresh, mempunyai pengertian yang luas. A, bagian delik atau bestandelen van het delik meliputi yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, panutan umum harus mencantumkan dalam surat kedakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Selanjutnya yang B, elemen atau unsur delik, elemen van delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Selanjutnya yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindakan atau suatu akibat, terdapat pelakunya terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, panutan umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang terakhir atau yang nomor 5, apabila hakim merasa ragu maka harus melepaskannya. Selanjutnya poin D, teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsur mulai pasal 351. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misal pasal 281. Yang ketiga, memberikan kualifikasi unsur-unsur serta nama yuridisnya, misal pasal 362. Yang terakhir, subjek tindak pidana hanya manusia atau untuk tindak pidana umum. Selanjutnya manusia dan korporasi atau korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.